tunjukkan Anda bagaimana mengisi bensin di Amerika dan juga kita cas mobil ya. Dan kita bandingkan mana yang lebih mahal dan murah dan hemat antara menggunakan bensin dan menggunakan listrik. Kita ikuti saya untuk mengisi bensin di mobil saya. Yuk. Yeay, ayo kita isi bensin. Bagaimana kita isi bensin di Amerika? Sebenarnya guys, saya sangat jarang mengisi bensin dan mengisikan bensin biasanya suamiku. Karena mobil ini jarang saya gunakan. Saya hanya menggunakannya kalau saya pergi di grocery store atau di supermarket, atau saya lagi pengen jalan sendiri. Karena di mobilku ini tidak ada car seat. Car seat di mobilku yang satu. Saya juga lebih suka menggunakan Tesla daripada yang mobil ini. Tapi memang mobil ini mobilku guys. Oke, bagaimana kita isi bensin di Amerika dan berapa harganya? Yuk. Oke, kita akan pergi di SPBU terdekat dari rumah saya, hanya 1 menit drive. Oke, let's go. SPBU dari rumahku ini sangat dekat guys, hanya 1 menit drive, bisa kok jalan kaki, dekat sekali. Kita lihat bagaimana model SPBU-nya. Yang jelasnya isi bensin di sini sangat gampang, tidak pakai disisikan orang, hanya tinggal pakai kartu kok ambil terus kok masukkan di dalam mobilmu. Nah itu dia SPBU-nya, belum jauh dari rumahku ini. Jadi SPBU ini sebenarnya terdiri dari banyak kayak kau bisa isi bensin banyak. Tapi isi bensin memang mudah, hanya kau simpan kartumu terus tinggal kau ikuti proses dia punya petunjuk. Tapi mencas mobil lebih mudah lagi. Nah jangan salah, baru-baru ini pengisian bensin di Amerika mengalami peningkatan sangat banyak yang antri karena terjadi sabotase bensin di Amerika, jadi mahal sekali. Nah itulah jeleknya mengisi bensin. Nah seperti ini guys, kita sudah di Exxon. Kita pilihnya Exxon ya. Seperti ini suasananya guys, nggak ada orangnya. Nah saya mau simpan ini dulu di mobilku guys. So the gas will last longer Ya, for storage. jadi bensinnya akan lebih lama. Jadi nah di tempat bensin Anda harus mengisi sendiri guys, tidak ada yang akan menolongmu. Apakah akan bisa tipu-tipu? Ya kagak lah, semuanya itu ini. Suamiku isi ini supaya bensinnya tahan lama di mobil. Alright, jadi ini kita 5 stepnya to pay pump. Nih. Jadi seperti ini suamiku yang akan isi ya, karena saya mengambil gambarnya seperti ini. Nah seperti ini guys, jadi kamu hanya menunggu, please wait card to be used. Jadi nggak mungkin Anda akan bisa mencuri bensin guys, karena semuanya sistem kartu sudah diisi. That doesn't work. Oh, it doesn't work. Oh no. Yeah, so I have to run over there to the pump then. Alright, ada That's the pump. problem with gas. Ya, dengan gas itu inilah masalahnya. Tidak bisa bergerak. Jadi mobil harus dipindahkan guys. Oke ya, karena ada bayiku guys di Teslaku. Coba yang lain. Jadi caranya kamu tinggal memasukkan kartumu dan kemudian memijit 87. Tuh ada tulisan 87. Ini stepnya. Ya. Tuh stepnya. Jadi mengisi bensin di Amerika itu sangat mudah guys. Kamu tinggal memasukkan kredit atau debit cardmu di dalam ini dan sudah ada petunjuknya. Kamu tinggal mengisi 1 sampai 10 galon sampai penuh. Biasanya suamiku mengisi 10 galon sehingga mobilku sampai penuh. Kita akan bicara dalam liter ya. Dan inilah masalahnya di bensin ini, kamu kadang naik turun ya, harganya berbeda dengan di charge. Tapi nanti kita lihat bagaimana mencharge mobil, oke? Nah, tuh rigid 87. Karena untuk 87 itu regular, yang 89 ekstra dan Supreme Plus itu 93. Tergantung jenis mobilmu. Nah, di sini juga kamu bisa sambil membersihkan
mobilmu. Suamiku dia bersihkan mobilku gratis begini guys. Jadi sambil kamu tungguin, kamu bisa membersihkan mobilmu guys. Sambil isi bensinmu, kamu bisa sambil bersihkan mobil, oke? Ya, jadilah seperti ini bensin karena anakku lagi di mobil guys. Jadi kita, memang mobilku lagi dan jadi udah, jadi karena anakku tuh guys ya. Nah udah nih, saya bawa mobilnya ya. Oke, ini sudah mau terisi. How many gallons? 10 gallons. Jadi kita isi 10 gallons. Dan itu $32 guys. $32 right? Ya ini full. Jadi $32 itu penuh. Ya ini resitnya tinggal kamu ambil. Oke. Nih $32 Exxon Express Pay. Oke guys, jadi beginilah cara. $3 per gallon. Jadi $3 per gallon. I don't know what gallon in liter. We can talk in the car. Yeah. Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana ngecas mobil ya. Sebelumnya kan kita bandingin antara cas mobil dengan isi bensin, biayanya mana yang lebih mahal, mana yang lebih hemat, dan mana yang lebih mudah. Yuk! Kebetulan saya lagi dari rumah mertuaku guys. Jadi dari rumah mertua saya tinggal pergi bersama anakku untuk ngecas mobil. Yuhu, ayo. Jadi teman-teman, ini di rumah mertua. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana untuk mencas mobil Tesla dan kita bandingin mana yang lebih mahal. Oke, ikuti saya. Sudah di tempat charger, di supercharger. Jadi saya mau cas mobil. Oke, kita cas mobil ya guys. Nah, cas mobilnya itu dikontrol ya, dikontrol. Terus tinggal pejet ini kebuka ya. Terus kita tinggal ambil ini. Jadi hanya seperti itu guys, kebayang gak sih gampangnya? Jadi kamu tinggal tunjukin kalau ini tercharger atau enggak. Nah, tuh guys, tuh. Nah jadi kamu tinggal menunggu. Kali ini mobilku hanya butuh 20 menit. Biasanya 30 menit untuk penuh. Tapi karena masih ada sisa chargernya ya, kita sambil jalan-jalan sambil nunggu mobil dicas. Jadi teman-teman, oke, sambil saya charger, sambil kita bahas tentang bagaimana bedanya antara mencas mobil Tesla dengan beli bensin ya, menggunakan mobil yang menggunakan bensin atau gas sebutannya di sini. Jadi di sebelumnya saya mengisi bensin itu harganya kurang lebih $32. $32 itu untuk 10 galon. 1 galon itu equal dengan 3,79 liter. Jadi hampir 4 liter seperti itu guys. Jadi 10 galon itu bisa digunakan untuk 250 miles dalam Amerika atau sekitar 400 km. Jadi kalau saya isi 10 galon itu bisa saya gunakan untuk 400 km. Bisa dari sini ke New York City. Itu yang saya isi kemarin. Nah, masalahnya adalah kamu harus bayar $32 atau setara dengan Rp460.000 untuk 400 km ya. Nah, sementara kalau misalkan ini ngecas mobil Tesla, ini di supercharger Anda hanya butuh 30 menit jika ini kosong, dan kamu hanya bayar untuk
penuh sejauh 250 mile itu kamu cuman bayar $13 loh guys, atau setara dengan 188.000 rupiah atau di bawah 200.000. Jadi setengah ya dari harga yang 32 dolar. Jadi untuk price, untuk harganya, untuk jaraknya sama, tapi harganya untuk Tesla hanya $13. Sedangkan untuk yang bensin itu kamu butuh membayar 32 dolar. Nah, yang menjadi keuntungan dari menggunakan Tesla juga, kalau misalkan kamu punya solar panel di rumah, seperti rumah kami di DC, kami pasang solar panel itu kamu bisa cas di rumah dan itu gretong. Jadi artinya kok tidak bayar guys, tidak perlu kamu membayar. Atau ketika kamu mau menggunakan misalkan saya cas di rumah bukan solar panel, saya gunakan listrikku, itu setengah harga, jadi hanya sekitar $6. Bayangkan saja hanya $6, hanya sekitar kurang dari 100.000 kamu bayar untuk 400 km jika kamu menggunakan Tesla. Sedangkan kalau kamu menggunakan bensin itu naik turun. Sempat di Amerika kemarin disabotase bensin oleh perusahaan yang kemudian kecolongan, di hacker sama orang, akhirnya harga bensin di Amerika itu naik 2 kali lipat dan parahnya orang harus mengantri untuk bensin. Kalau Tesla kamu tidak perlu kamu tidak perlu antri, kalau datang koper biasa kayak di supercharger. Nah, ini superchargernya kita pilih di sini karena di atas di rooftop guys. Oke ya, itulah perbedaannya antara mencas mobil dengan mengisi bensin. Jadi saya juga mau ganti mobil, nanti insya Allah doain ya guys, saya mau beli mobil listrik yang lainnya, tapi setelah saya punya rumah baru dulu, karena saya mau pasang solar panel atau agar saya bisa dua mobil kami bisa dicas di rumah. Nah, itulah perbedaannya. Yang hemat adalah Tesla hanya pembeliannya memang mahal, tapi penggunaannya per tahun itu kamu benar-benar menabung uang, karena kamu tidak perlu membeli bensin dan tidak perlu deal dengan yang namanya bensin. Dan juga Tesla, sebelum kamu masuk di mobil sudah bisa kok nyalakan AC-nya, biasa seperti mobil yang menggunakan bensin. Jadi saya sejak punya Tesla, saya sudah tidak mau menggunakan, maksudnya saya kalau beli mobil baru saya beli yang elektrik. Oke, itu dulu ya guys, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk menikmati videonya waktu of the time di Amerika. Bye bye dari Washington DC, area ini Clarendon.